Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, 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 mantap. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini Kak Eci dan Kak Yuspin boleh berjumpa lagi dengan adik sekolah minggu yang ada di rumah dalam ibadah sekolah minggu PO Jemaat Wasponda. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan Tuhan, kita menyanyi matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Baik, adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami anak sekolah minggu-Mu masih Engkau berikan kesehatan dan kekuatan untuk datang beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada saat ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita memuji memuliakan Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Semua menyanyi ya, ikuti gerakannya.
firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita, Tiara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari cerita firman-Mu. Engkau berkatilah kakak pembimbing yang akan mengajar kami, dan Engkau berkatilah kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat menanamkannya dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia mengunjungi rumah Elisabet dan Zakaria saudaranya. Saat melihat Maria, terkejutlah Zakaria, lalu ia menyambut Maria. Maria pun memanggil Elisabet. Elisabet, ini aku, Maria saudarimu. Dan ketika Elisabet mendengar salam dari Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Elisabet! Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Elisabet, apakah kau baik-baik saja? Lalu Elisabet berkata, Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu Maria menjawab, Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Maria tinggal kira-kira 3 bulan bersama Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Nah, adik-adik, dan firman Tuhan yang telah kita saksikan lewat video itu mau mengajarkan kepada kita untuk bergembira seperti Maria dan Elisabet. Kalau Maria bergembira oleh karena akan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Sang Juru Selamat, dan Elisabet bergembira oleh karena akan melahirkan seorang anak yang sudah lama dinantikan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan hanya membuat Maria dan Elisabet saja yang bergembira? Tentu tidak. Tuhan juga membuat orang lain itu bergembira, termasuk adik-adik dan kakak juga. Kita bergembira karena Tuhan memberi kita kesehatan. Kita bergembira karena kita bisa bermain bersama dengan adik-adik, bersama dengan kakak. Kita bergembira karena kita bisa merayakan Natal bersama dengan orang tua. Kita bergembira karena kita mendapatkan kado dari orang tua kita. Bahkan adik-adik, kita mau bergembira karena Tuhan datang ke dalam dunia sebagai juru selamat kita. Karena itu adik-adik, mari kita bersyukur karena Tuhan datang sebagai juru selamat kita. Dan biarlah kita bergembira karena kedatangan Kristus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari
Lukas pasal 1 ayat 47. Sekali lagi kakak sampaikan, ayat hafalan minggu ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 47 yang berkata, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kakak ulang ya sekali lagi. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jangan lupa ya adik-adik dihafal dan kirim videonya pada kakak-kakak. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan berikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyi diiringi lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami saksikan lewat video, yang boleh memberikan kami pengajaran bahwa kami harus selalu bergembira oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur jika ada teman-teman kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Berkati mereka Tuhan, limpahkan sukacita kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Allah, kami berdoa jika ada teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh sembuh, boleh pulih kembali. Ya Allah, berkati juga anak-anak sekolah minggu Tuhan dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan kiranya menganugerahkan hikmat, pengetahuan, kecerdasan bagi mereka, agar mereka boleh tekun belajar dan mereka boleh meraih cita-cita mereka. Yang masih dalam permainan, dalam pertumbuhan, Tuhan juga berkati agar mereka juga selalu di bawah naungan kasih sayang Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, mendoakan mama dan papa, berkatilah mereka, anugerahkan kesabaran, tanggung jawab bagi mereka, agar mereka boleh mendidik anak-anak sekolah minggu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkati juga kakak-kakak pembimbing yang senantiasa setia dalam mengangkat tugas pelayanan. Anugerahkan kekuatan kesehatan bagi mereka, agar tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan itu boleh dilakukan dengan penuh sukacita. Kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan, biarlah Tuhan yang menjaga, biarlah Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan, lewat ibadah kami pada saat ini, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh digunakan
untuk menunjang pelayanan sekolah minggu. Terima kasih ya Allah, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi satu lagu, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Akhiri ibadah kita akan berdoa, kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah beribadah hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Nah, adik-adik kami di rumah silakan duduk. Kak Ici ingatkan ya, buat adik-adik yang ingin mengirimkan ayat hafalannya dan ingin mengirimkan hasil aktivitasnya, silakan kirim di link di bawah ini ya. Iya. Dan jangan lupa adik-adik ada di rumah tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap berdoa. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi. Dadah. Selamat pagi adik-adik. Minggu lalu kita telah membuat bintang sebagai hiasan pohon Natal. Nah, minggu ini kita akan membuat Sinterklas untuk menghias pohon Natal yang telah kita buat. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bahan yang kita butuhkan adalah kertas berwarna, kemudian spidol. Nah, membuatnya, kertas dilipat dan berbentuk segitiga. Kita buat yang rapi. Nah, kertas yang telah kita lipat berbentuk segitiga, kita buka kembali dan kita lipat kembali dari sisi kiri berbentuk segitiga. Nah, setelah itu kita lipat juga dari sisi kanan dan hasilnya akan berbentuk seperti kerucut. Setelah itu kita lipat dari ujung bawah ketemu ujung atas dan berbentuk segi 5. Setelah itu kita lipat dari atas satu kali, kemudian kita lipat satu kali lagi. Setelah selesai kita lipat seperti tadi, kita balik, kemudian kita lipat dari sisi kanan, lalu kita lipat juga dari sisi kirinya. Setelah itu kita balik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, kita akan memberikan mata dengan menggunakan spidol.
Setelah itu kita gambar mulutnya. Nah, adik-adik sudah jadi. Untuk memasang di pohon Natal, adik-adik bisa memberinya tali. Nah, seperti ini jadinya adik-adik. Selamat mencoba.